Hal-hal penting dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama, meminta izin kepada pasien. Dan yang kedua, jelaskan tujuan, manfaat, dan cara pemeriksaan. Yang ketiga, menjaga privasi pasien. Persiapan alat dan bahan: pen laik, stetoskop, jam tangan, buku catatan, dan ballpoint. Pelaksanaan. Yang pertama, pengaturan posisi pasien. Pasien duduk di kursi, dan pada saat pemeriksaan jantung, abdomen, kulit, dan kuku, pasien harus tidur di tempat tidur. Kita mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Yang ketiga, memakai handscoon dan menggunakan masker. Baik, selamat sore dek. Selamat sore. Perkenalkan, saya sesampainya yang bertugas di ruangan ini. Rencana sehari ini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe dari atas kepala sampai kaki. Apakah ada bersedia? Bersedia. Sudah boleh tahu namanya siapa? Ferdinand. Kita mulai dari kepala ya dek. Maaf ya dek, kita lihat rambutnya apakah ada ketombe, apakah ada luka. Kalau ditekan rasanya nyeri nggak dek? Iya. Itu kita lihat dulu pemeriksaannya, kita sisir rambutnya apakah ada rambut yang rontok atau tidak. Berarti nggak ada ya deh rambutnya rontok. Terus kita lihat bentuk lapisan lukanya, bentuknya. Kita akan melakukan pemeriksaan mata. Bijinya kita lihat seleranya, dibuka mukanya. Coba ikutin jarisan. Bagus. Apakah ada rasa nyeri di sekitar mata? Ada. Terus kita berikan saya apakah ada refleks. Sekarang kita akan tes penglihatan ya dek. Nanti mata sebelah ini akan ditutup oleh suster dan sebelahnya gunakan untuk membaca. Oke? Apakah ini? Apa bisa membaca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau di atasnya dek, yang PT. Oh, PT Srea Sewu Indonesia. Oke, baik. Berarti matanya aman ya dalam penglihatannya. Berikutnya, suster akan melakukan pemeriksaan hidung dan sinus. Kita akan melihat bentuk sinusnya. Kita ambil bentuknya sinus. Apakah ada nyeri tekan deh pada saat ditekan? Oke, kita akan. Apakah ada luka di bagian dalam? Perdarahan? Di sini deh. Yang berikutnya, suster akan melakukan tes penciuman. Nanti mata ade dia akan ditutup. Nanti akan diberikan sebuah benda, nanti dicium. Nanti ada sebutkan itu apa. Oke? Ditutup matanya tadi. Boleh dicium deh. Ini wangi apa? Baunya apa? Oke, bagus. Nanti kencingan ade normal ya. Selanjutnya di bagian mulut ini sih deh. Sebenarnya ada rasa sakit, bisa dibuka mulutnya sebentar ya. Apakah ada gigi yang lubang? Enggak ada. Kalau gusi yang bengkak, langit-langitnya bagus, nggak ada luka, langit-langitnya ini. Lidahnya dikeluarin.
ke bagian telinga ini ya, misi bentuknya simetris. Apakah nyeri pada saat ditekan? Siap ya, kekurangnya nggak ada. Ini ya sebelahnya deh. Ini juga enggak kan nyeri. Sekarang bagian leher ya, Dek. Apakah ada riwayatnya amandel, penyakit amandel? Saya pasang dulu ya. Apakah nyeri pada saat ditekan? Kita raba apakah ada benjolan, tangan kiri melakukan penekanan ke arah kanan, terus tangan kanan mencoba meraba kelenjar tiroid. Pasien diminta untuk menelan. Kalau tangan kanan meraba ada benjolan dan dia ikut dalam pergerakan menelan, maka itu pembesaran kelenjar tiroid pada kanan. Nggak sakit kan kalau ditekan? Palpasi, kita melakukan pemeriksaan trakea, kita meraba tulang lawan. Nggak ada riwayat amandel. Kita pemeriksaan apakah ada kelenjar. Yang berikutnya, auskultasi. Auskultasi dilakukan untuk mendengarkan pembesaran kelenjar tiroid. Kita melihat apakah ada bunyi, kita mendengar bunyinya seperti bunyi murmur pada jantung. Kita dengarkan. Ini kita lakukan apabila pembesaran dari kelenjar tiroid. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan jantung, perut sama kulit sama kuku ya deh. Nah di sini kakak akan meminta dia untuk baring di tempat tidur, terus bajunya akan dibuka. Apakah ada bersedia? Bagian toraks, respirasi atau pernapasan. Ade ada mengalami sesak nafas. Kita melihat dan meraba apakah simetris bentuk dadanya, posturnya normal atau tidak, apakah ada tanda-tanda infeksi, warna kulitnya sianosis atau tidak. Setelah itu kita palpasi, menghitung denyut nadi dan menghitung pernafasannya, apakah pasien mengalami sesak nafas atau tidak. Kita akan melakukan pemeriksaan di daerah jantung. Inspeksi, kita melihat kesimetrisan pada dada, apakah dadanya simetris atau tidak, bentuk dadanya, postur normal, gerakan dadanya simetris apakah tidak, warna kulit dada, sianosis atau tidak, vena jugularis dan arteri karotis, apakah ada pembesaran di vena jugularis dan arteri karotis atau tidak. Kita melihat apakah ada pembengkakan, nyeri pada saat ditekan, dan luka. Yang berikutnya auskultasi. Di sini kita mendengarkan bunyi jantung, arteri karotis, gunakan bagian diafragma dan bel dari stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantung. Kita mendengarkan bunyi jantung yang pertama terdengar low dan bunyi jantung yang kedua dope. Di sini tidak ada bunyi jantung tambahan lainnya. Selanjutnya bagian perut. Kita menentukan 9 regio abdomen. Yang pertama hipokondria kanan, epigastrik, hipokondria kiri, lumbal kanan, pusar atau umbilikus, lumbal kiri, ilium kanan, hipogastrik, dan ilium kiri.
Yang berikutnya perkusi. Kita melihat apakah ada pembengkakan atau nyeri pada 9 regio. Kita nilai apakah ada rasa sakit pada pasien, luka atau perdarahan. Di sisi lain kita melihat inspeksi apakah bentuk perutnya bucin atau datar. Terus dinding perut pada saat pasien melakukan pernafasan, gerakannya simetris atau tidak. Gerakannya simetris, kiri kanan, atas dan bawah atau tidak. Kita bisa dulu deh. Yang berikutnya auskultasi. Auskultasi di sini dilakukan untuk menilai gerakan-gerakan usus. Kita bisa mendengarkan frekuensi dari bising usus pada pasien. Bising usus normal antara 6 sampai 12 kali per menit. Bising usus bisa menurun atau bisa sulit didengarkan pada pasien dengan ileus paralitik atau bisa meningkat adanya infeksi pada daerah gastrointestinal atau pencernaan. Yang berikutnya kita pemeriksaan kulit dan kuku. Kita lihat warna CDN. Kulit kita melihat warna ada atau tidaknya lesi, tidak pucat, ada atau tidaknya ikteri. Kita palpasi kelembapan, suhu permukaannya normal atau tidak, tugur elastiknya, apakah ada udem atau tidak. Kita memeriksa apakah ada udem, bengkak atau enggak. Artinya berikut kukunya. Yang berikutnya kuku. Kita lihat kuku kakinya, bentuk dan warna kukunya, apakah bentuknya normal atau tidak, apakah ada tanda-tanda jari tabu. Kita merabanya, palpasi, pengisian kapilernya, aliran darah kuku kembali, apakah dalam 3 detik atau tidak. Sebaliknya pada kuku tangan, kita lihat bentuk dan warna kukunya, kita tekan dia, apakah ada rasa sakit atau tidak, bentuknya normal atau tidak, apakah ada tanda-tanda jari tabu. Terus kita meraba palpasi dia, pengisian kapiler kembali dalam 3 detik atau tidak. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik dengan pasien atas nama Ade Fernandes, saya tidak menemukan adanya nyeri, pembengkakan, pelebaran, ataupun luka. Semuanya normal, pemeriksaannya dari atas kepala sampai ujung kaki. Baik, terima kasih Ade Ferdinand atas waktunya. Semoga lekas sembuh. Saya Statania Unggul Baik, terima kasih.